Ibrahim itu yang menghidangkan langsung makanan tersebut kepada tamunya. Bagaimana coba Nabi Ibrahim menghormati seorang tamu? Tuan rumahnya langsung datang membawa sajian, nampan. Ya walaupun mohon maaf mungkin kita punya pembantu, punya apa, bisa kita memerintahkan. Tapi tentu beda efek yang didapatkan seorang tamu. Ini tuan rumahnya datang langsung membawa makanan. Dan praktek seperti ini sampai detik ini masih dipraktekkan di mana? Di Arab. Tanah Arab itu masih mempraktekkan praktek bertamu seperti ini. Bahkan saya pernah bertamu ke salah satu dosen saya dulu, dosen Faraid. Malam-malam beliau sudah menyiapkan makanan, satu rumah itu makanan semua isinya. Sampai kita ini geleng-geleng makanan, mana yang kita makan gitu. Beliau mempersiapkan. Bahkan kadang orang Arab itu mengajarkan anaknya sejak kecil untuk menghormati tamu. Kalau perlu punya anak misalnya berapa, dipanggil semua. Anaknya suruh menuangkan minuman. Tuangkan minuman untuk tamu kita. Padahal itu dosen saya, beliau asisten profesor, sebentar lagi profesor, Loya Fadu. Beliau menyambut sendiri langsung. Di Arab itu seperti itu. Kalau anak laki-laki disuruh tamu sambut, anaknya suruh menuangkan. Faja'a bi'ijlin samin, Nabi Ibrahim alaihissalam dia sendiri yang menyambut tamu tersebut, menghidangkan makanan, membawakan nampan kepada tamunya. Dan faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Dan bukan hanya itu saja, Nabi Ibrahim langsung misalnya kalau minuman dituangkan di hadapan tamu tersebut. Kalau misalnya makanan, langsung makanannya dihidangkan di hadapannya. Beda. Kalau kita kan terkadang kita misalnya duduknya di sebelah kanan, makanannya di pojok. Silahkan dimakan makanannya. Kan kadang menimbulkan rasa sungkan. Oh iya, karena jauh. Nabi Ibrahim ini langsung mendatangkan makanan di hadapan tamu tadi. Didekatkan. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim langsung mendekatkan makanan tersebut. Dan ini orang Arab sampai detik ini masih seperti itu. Jadi orang Arab tuh biasanya ketika makan misalnya dagingnya dipotong-potong sama beliau, dilemparkan ke kita. Jadi dagingnya itu dilemparkan, satu paha kambing dilemparkan di hadapan kita. Dan itu memang adatnya di sana seperti itu. Jadi daging itu dipotong-potong kemudian dilemparkan di hadapan kita. Sampai waktu itu saya Ustadz Mu'tasim, ada 3 atau 4 orang itu satu kambing. Satu kambing. Ya Syekh, kita sudah penuh. Enggak. Pokoknya antum enggak boleh pulang dari rumah ini sebelum makanannya habis. Kita bingung itu. Sedangkan waktu itu cuman enggak sengaja mampir gitu. Itu Masya Allah luar biasa. Ketika kita perhatikan, beliau ingin mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut tamunya. Dan faja'a bi'ijlin samin, tuan rumahnya, maksudnya bi'ijlin samin, bukan hanya didekatkan. Tuan rumahnya itu makannya cuma sedikit, sisanya diberikan kepada tamunya. Semua silahkan makan. Faqarrabahu ilaihim. Jadi Nabi Ibrahim itu mendekatkan makanan tersebut, menghidangkan makanan itu langsung di hadapan tamunya. Enggak, monggo silahkan dicicipi ya. Nah kadang kan ya kita kalau sama-sama orang Jawa, ini serius apa basa-basi, tapi kok serius kok jauh gitu. Ya walaupun itu baik gitu, ini baik. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengajarkan bagaimana menyambut seorang tamu demikian. Jadi dihidangkan. Kalau misalnya makanan lebaran, toplesnya dibuka. Jangan ditutup. Apalagi masih di plester. Apalagi masih di plester kan. Lah kita mau bagaimana? Sudah dipersilahkan dilihat, itu plesternya masih ada. Maka minimal toplesnya, jadi tutupnya dibuka. Kalau kita kan seperti itu, kemudian dibuka, dihidangkan di hadapan. Silahkan ambil ini. Dihidangkan. Jadi kalau misalnya ini toplesnya, silahkan Pak, dimakan, ambil sekarang. Nah seperti itu. Bukannya silahkan.
Karena bisa jadi namanya kita mempersilahkan ya, apalagi kita entah itu basa-basi, entah itu apa, kan kita sebagai tamu juga sungkan ya. Tamu kan juga malu, walaupun ada tamu yang nggak tahu malu kan. Ya tetap wah gimana ya, malu-malu tapi mau, malu-malu tapi malu beneran, ya kan macam-macam tamu itu. Maka Nabi Ibrahim mendatangkan langsung di hadapan tamu tersebut. Dan di sini Nabi Ibrahim memilih tadi sapi yang paling gemuk, paling bagus, paling enak, yang mudah untuk dikunyah, tidak menyulitkan tamunya. Coba bayangkan, tamunya jangan sampai tamunya yang yang merasa sungkan. Lah, kok bisa Nabi Ibrahim itu cepat? Nah, ini sekali lagi uswah hasanah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bisa Nabi Ibrahim setangkas itu, secepat itu? Maka ini menunjukkan Nabi Ibrahim itu sering menjamu tamu. Nabi Ibrahim sering menjamu tamu. Orang kalau sudah sering, telaten, itu cepat. Beda dengan orang baru sekali, 2 kali. Misalnya orang jarang didatangi tamu, bingung ini mau ngapain ini ya. Tapi orang kok sudah sering, biasa rumahnya didatangi banyak tamu, banyak didatangi orang kan langsung cekatan, set. Jadi ini menunjukkan Nabi Ibrahim itu sering menghidangkan makanan untuk tamu. Dan tamunya di sini adalah tamu yang tidak dikenal. Bagaimana kalau tamunya dikenal? Teman dekatnya, sohibnya, pasti dengan jamuan yang lebih hebat lagi. Terus di sisi yang lain, kok sempatnya sapi? Ini sekali lagi tauladan dari Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim itu senantiasa menyiapkan hewan-hewan atau hidangan yang siap untuk dihidangkan kepada tamunya. Ya kalau kita kan seperti itu, wah saya pengen mencontoh Nabi Ibrahim, cekatan, cepet, langsung buka kulkas, ada telur diceplok. Iya kan? Ya benar kan? Kalau kita kan seperti itu, buka kulkas, pecah telur, ceplok, selesai. Dan di sini Nabi Ibrahim, ini coba kita perhatikan lagi, Nabi Ibrahim menghidangkan makanan. Makanan itu makanan besar gitu. Tentu ketika seseorang itu menghidangkan makanan besar, tentu makanan kecil tidak terlewat, tidak lupa. Maka Masya Allah, luar biasa Nabi Ibrahim menyambut seorang tamu.